Nah, kenapa kemudian kita itu sukanya mendua hati? Cinta dunia, tapi cinta juga kepada Tuhan. Karena ini, ibarat seorang yang mencintai pasangannya hanya untuk kebahagiaan diri adalah pengkhianatan atas hukum kasih. Demikian orang yang mentaati hukum tanpa kasih kepada Kristus dan sesamanya adalah pelanggaran kepada hukum itu sendiri. Nah, ini poin yang saya pikir kalian harus pegang baik-baik ya. Ya. Jadi, apa sih cinta itu? Cinta itu kadang-kadang tidak membuahkan kebahagiaan buat diri kita. Tapi bisa memberikan kebahagiaan buat orang yang kita cintai. Dan itu sudah more than enough gitu loh. Temen ngerti nggak ya maksudnya? Jadi kalau gue cinta sama pasangan gue ya, biarpun gue menderita asal pasangan gue itu happy, it's okay. Happiness dia tuh bisa contagious ke gue, tau gak? Bisa menular. Tapi kita bisa ngeliat, wih, anak gue happy nih ya, bisa seneng-seneng. Padahal kita yang bapaknya nanggung hutang misalnya ya, karena mau beliin mainan buat anaknya, terus dia ngutang gitu ya, terus anaknya happy. Ya kita yang berat, tapi waktu gue lihat anak gue seneng karena mainan yang ada, ya gue happy dong. Happy-nya, ya gue lihat anak gue happy. Jadi kebahagiaan gue tuh bukan karena gue dapet, tapi karena anak gue yang dapet. Karena cinta gue kepada anak itu membuat gue sadar kebahagiaan tuh bukan berarti gue mendapatkan gue yang pengen gitu ya. Ya semoga ini bisa dipahami ya. Teman-teman yang masih jomblo nanti minta maaf ya, nanti coba abis ini kita doa supaya dapat pasangan ya, supaya bisa merasakan. Nah, artinya apa ya begini ya. Tapi kalau yang sudah menikah ya menikah di bawah 5 tahun ya, biasanya di atas 5 tahun udah mulai egois ya. Tapi awal-awal yang masih bulan madu itu biasanya begitu kan, wah istriku yang terbaik ya, tercantik. Ini kayak curhat ya, jadi gak enak ya. Oke, kita lanjut ya. Oke. Jadi hukum Tuhan ya hanya akan memberi kita kebebasan jika kita sadar bahwa Tuhan sudah membebaskan kita lebih dahulu dari hukum dosa. Jadi formula ini nggak bisa diganggu gugat guys. Selama lu sadar bahwa di dalam hidup lu yang paling jadi problem adalah dosa. Dan itu sudah diselesaikan oleh Yesus. Lu tau gak sih, kayak lu gak punya sebuah pengharapan, lu punya hutang banyak gitu ya, lu gak bisa bayar, terus suddenly tuh ada satu orang yang namanya misalnya si Putri nih, wah, terus bilang udah tenang guys, tenang ya, semua hutang lu gue bayarin gitu ya. Kan relief, tau gak sih, kayak wow, si amazing gitu loh, ini orang ini baik banget sama gue gitu ya. Dan setelah dia menyelesaikan apa yang menjadi beban gue, terus dia kasih ngomong gitu loh, bro ingat ya, hati-hati, lain kali hati-hati sama pinjaman online. Kita pasti akan ngomong gini kan, iya put. Gue sekarang sadar. Jadi omongan dia untuk hati-hati, ya jangan begini, jangan begitu. Kita lihatnya apa? Ini orang udah baik sama gue gitu. Jadi waktu dia memberikan nasihat, memberikan aturan, memberikan hukum, gue sadar itu karena dia cinta sama gue, dia sayang sama gue. Ya demikian juga waktu kita lihat dari Tuhan gitu loh. Nah waktu kita melihat dari perspektif Tuhan, Tuhan cinta banget sama kita. Jadi ini kembali ke bagian konteks perjanjian perintah Allah. Jadi ini nggak tahu ya, ini kayaknya di materi nggak ada, tapi semoga ya ada atau enggak ya. Anyway, pokoknya inilah ya. Jadi ada 3 hal yang penting ya. Yang pertama adalah hukum-hukum Taurat itu berkaitan dengan covenant, ya, sebuah perjanjian. Ya, perjanjian. Nah, teman-teman harus sadar juga perjanjian ini tidak equal sebenarnya. Loh kok bisa tidak equal? Karena satu pihak tuh lebih jauh dari atas kita. Ini Tuhan yang mengikatkan dirinya guys sama kita gitu. Jadi kalau Tuhan yang lebih berotoritas, kita tuh nggak punya hak untuk bergen, untuk tawar. Tuhan nggak boleh gini, harusnya gini deh Tuhan. Enggak sebenarnya. Karena Tuhan yang sudah berinisiatif mencari kita, dan bahkan pada waktu kita melihat Yesus yang datang dalam wujud manusia menjadi sama dengan kita, itu semata-mata tuh mengajari kepada kita itu tentang sebuah kasih, tapi bukan cuma dengan kata-kata, tapi dengan sebuah tindakan. Nah Tuhan yang jadi manusia ini menjadi sebuah teladan. Ada covenant of grace namanya, perjanjian kasih karunia. Nah poin yang kedua, sebenarnya hukum Taurat juga tidak bisa dilepaskan dari undang-undang bangsa Israel. Ya. Jadi gini guys ya, saya coba gambarkan 3 hal yang menurut John Calvin sama Bapak Gereja menyelidiki tentang hukum Taurat ini. Ada 3 hal yang penting. Jadi dalam hukum Taurat yang pertama itu adalah tentang morality law, tentang kekudusan, identitas siapa Tuhan yang sesungguhnya. Tapi hukum-hukum ini, ya nomos ini, hukum ini juga berkaitan dengan kedua,
ceremonial law. Ya, ceremonial law itu adalah bagian gimana kita itu mendatangi Tuhan. Yang ketiga itu civil law, kaitannya sama pemerintahan. Jadi ada 3 ya. Yang pertama adalah apa tadi? Morality law, ya, kekudusan Tuhan. Yang kedua adalah kaitannya tentang ceremonial law, ya, bagaimana mereka datang kepada Tuhan membawa korban harus begini dan begitu lain sebagainya. Yang ketiga adalah civil law, ya, kaitan tentang kubu-kubu pertahanan. Misalnya waktu mereka berperang nih, ya, lalu mereka mengalahkan musuh. Nah, musuh ini harus diperlakukan seperti apa? Nah, itu kaitannya dengan civil law. Nah, di dalam konteks perjanjian baru, guys, hukum Taurat tuh tidak semuanya kemudian dieliminasi. Karena waktu kita ngomong tentang hukum, itu ada beberapa perspektif. Nah, ini memang waktunya agak panjang ya, tapi paling tidak kita punya gambaran. Jadi ada perspektif apakah hukum Taurat itu berkaitan dengan 10 hukum di Keluaran pasal 20 ini. Atau berkaitan dengan keseluruh hukum, dengan semua terjemahan-terjemahannya. Ya, kaitannya bisa di imamat, cara membuat apa dan sebagainya. Semua aturannya ada. Ya, bagaimana mereka kepada wanita, kalau wanita itu sedang datang bulan harus berlakukan seperti apa dan lain sebagainya. Ya. Dan waktu kita melihat perjanjian baru, hukum itu sebenarnya ada yang tidak lagi berlaku. Oh, kok nggak berlaku? Karena itu berkaitan dengan historical bangsa Israel, identitas bangsa Israel pada zaman itu, guys. Ya, contohnya seperti apa? Ceremonial law. Ya, kita tidak lagi membawa binatang-binatang ke bait Allah. Kenapa? Karena anak domba Allah itu sudah mati di atas kayu salib. Jadi itu sudah digenapi. Ya. Tapi apakah 10 hukum jangan mencuri, jangan membunuh itu kemudian menjadi hilang? Tidak. Karena itu kaitannya dengan morality law. Tentang apa? Natur kekudusan Tuhan. Lalu kaitannya dengan civil law, pemerintahan. Ya sudah tidak berlaku lagi. Ya, pada saat kita hari ini. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan sistem pemerintahan. Jadi teman-teman kan bisa paham ya, ada satu perjalanan ya. Perjalanan bangsa Israel ini yang tadinya itu sifatnya adalah teosentrik ya. Jadi pemerintahan Allah, lalu kemudian berpindah jadi monarki. Monarki itu dimulai dari apa? Dari bangsa Israel ini minta raja. Ya, minta raja. Raja pertama adalah Saul kan. Jadi sebelumnya tuh gimana? Pola pemerintahan teosentrik, Tuhan mengutus nabinya, pemimpinnya, ya, yang berkaitan dengan imam, nabi, itu memimpin bangsa Israel. Tapi setelah itu zamannya bangsa Israel minta raja. Jadi teman-teman bisa paham ya ini ya. Ya, kalau sudah bisa paham bisa kasih tanda jempol ya, supaya saya nanti nggak kena marah sama Putri. Kalau belum paham bisa tanya dulu ya, sebelum nanti kita tambah jauh nih ya. Tambah jauh ya. Bisa paham ya? Saya nggak bisa lihat sih, cuma oke lah ya. Oke ya. Kita lanjut ya. Jadi hukum Taurat itu kita bisa lihat nih secara historis. Kenapa dia turun? Kenapa dia datang? Kenapa hadir? Nah, kita bisa paham. Jadi Tuhan ingin mengubah cara berpikir mereka tentang apa yang mereka pahami tentang Tuhan dahulu. Ya, melalui apa? Morality law ini. Jadi inilah sebenarnya identitas Tuhan dalam naturnya. Nah, hubungan 10 perintah ajaran Tuhan Yesus dengan perjanjian baru, ini berkaitan dengan yang pertama, penggenapan hukum. Nah, hukum apa nih yang digenapi? Nah, itu tadi yang aku bilang salah satunya adalah dari 10 hukum ini kita nggak mungkin ya. Bahkan di dalam perjanjian baru dikatakan kalau kamu bisa melakukan 9 tetapi gagal pada yang satu, maka kamu gagal atas segalanya. Jadi 10 hukum itu, 10 hukum Musa itu, katakanlah 9 kita berhasil, 1 saja gagal, kamu gagal atas segalanya. Karena yang dilihat itu bukan part demi part, tapi keseluruhan dari bagaimana kita melakukannya. Mungkin nggak kita melakukan itu? Tidak mungkin, saudara sekalian. Nah, inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Apa yang dibebankan, yang ditaruh kepala pundakmu, yang Tuhan tahu engkau tidak akan pernah mampu melakukannya, sudah dilakukan oleh Kristus. Nah, kalau begitu Pak, kita tidak lagi melakukan ini, bukan. Tetapi pada waktu kita berkaca kepada hukum, dan Tuhan sudah menyelesaikannya, kita semakin sadar. Nah, ini fungsinya, kita semakin sadar betapa besarnya cinta kasih Tuhan kepada kita. Sehingga dia mau menanggung apa yang seharusnya kita tanggung. Teman-teman sadar gak sih gini? Orang yang merasa hutangnya itu cuma 10.000, ya, gak mungkin merasa dia mengasihi orang yang melunasi hutangnya 10.000. 10.000 doang, kecil kok gitu loh. Ya.
Tapi waktu kita sadar, hutang kita tuh, waduh, ya, berapa miliar dolar gitu katakanlah. Lalu ada yang menyelesaikan, melunasi. Jadi teman-teman harus sadar juga, walaupun anugerah itu diberikan, namanya juga anugerah ya, pemberian, tapi ini bukan murahan. Jadi ini bukannya tidak dibayar. Ya. Jadi keselamatan ya teman-teman ya, itu bukan berarti gratis, bukan. Keselamatan tuh harus bayar, tapi bukan kita yang bayar, dibayarin orang, dibayarin yang namanya Yesus ini gitu. Jadi seberapa kita sadar kita punya banyak dosa, dan Tuhan sudah mengampuni dosa kita itu, maka kita akan melihat betapa besar cinta kasih Tuhan. Kita nggak bisa melakukan hukum Taurat itu. Ya. Ya. Jadi teman-teman gini ya, waktu dikatakan jangan membunuh, jangan mencuri. Teman-teman tahu nggak sih yang Alkitab katakan waktu Tuhan Yesus berkata, engkau sudah mendengar. Hukum mengatakan jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Yesus ngomong apa? Nggak usah eksekusi. Lu mikir dalam pikiran lu aja lu udah berzina gitu. Si tuntutannya tuh gede banget. Makanya kan ada banyak anak pemuda tanya, Kak Joy, batasan pacaran tuh apa sih? Pegangan boleh nggak? Hugging boleh nggak? Kissing boleh nggak? Kalau kissing boleh, kissing yang mana nih? Kissing kening, kissingnya Perancis punya, Amerika punya, India punya, Bojonegoro punya. Wah, ini kissing aja berapa banyak varian nih, ciuman yang mana yang boleh gitu. Terus gue bilang gini, ini bukan masalah eksekusi tindakan lu, bukan. Ini masalahnya otak dan pikiran hati kita gitu. Masalahnya di sana. Orang tidak melakukan apapun juga, tapi di dalam dirinya dia berpikir. Itu Yesus ngomong kan, engkau sudah berzina gitu loh. Engkau sudah berzina. Ini kan ya. Nanti coba deh lihat, ada satu rekaman saya diajak partnerin buat podcast ya. Salah satu pertanyaannya gitu, Kak, masturbasi itu salah nggak sih? Ya. Apakah tindakan masturbasinya yang salah, apa pikirannya berzina? Lalu kemudian muncul gini, mungkin nggak orang bisa masturbasi tanpa pikiran zina? Ya, ngerti maksudnya? Dia lagi mikir sistem mesin gitu ya, saham-saham naik atau turun, terus tiba-tiba, ya maaf ini kan udah dewasa semua ya. Ya, lalu dia terangsang gitu ya, gara-gara mikir saham, BBCA-nya naik apa turun ya? Ini saham hijau apa merah ya? Terus tiba-tiba dia terangsang. Terus tiba-tiba dia bisa masturbasi ya, nggak tahu ya, you name it lah ya. Kembali ke masing-masing. Kalau memang lu bisa mikir saham ekonomi gitu, terus kemudian kamu bisa terangsang ya, I don't know gitu ya. Tapi kan masalahnya bukan hanya sekedar masturbasi, ini masalahnya otaknya, pikirannya, ngeres apa enggak. Lu nggak pegangan aja lu bisa mikir ngeres kok. Jadi impossible, nggak mungkin gitu loh kita bisa melakukan semua hukum ini. Itulah yang sebenarnya bagian yang kedua. Kasih adalah inti dari hukum Taurat. Karena dia cinta sayang sama lu gitu ya. Makanya dia kasih hukum itu supaya apa? Supaya waktu kamu hidup di dalam kebaikan kasih Tuhan, hidup tuh diberkati, tau gak sih? Ya. Berapa banyak hari ini pasangan yang harus menerima konsekuensi dari misalnya married by accident misalnya, tau gak sih? Ya. Jadi udah pregnant dulu sebelum menikah. Apakah diampuni oleh Tuhan? Diampuni. Tapi jangan lupa konsekuensi dari kesalahan di masa lalu itu akan berakibat di masa depan. Ya. Berapa banyak hari ini juga pasangan-pasangan misalnya atau orang yang berpacaran nggak mengampuni kesalahan mantannya dulu. Gue ngomong mengampuni itu bukan berarti harus balikan ya guys ya. Jadi harus hati-hati juga ya. Jadi mengampuni itu bukan berarti terus kita harus balikan sama mantan. Enggak. Tapi harus gitu kan. Harus rekonsiliasi dulu sama hati, sama pikiran, sama orangnya. Kalau enggak, apa yang terjadi? Engkau akan menuntut pasanganmu untuk membayar hutang masa lalumu. Nggak mungkin. Makanya kita harus puas di dalam cinta kasih Tuhan di sini. Kenapa kita melakukan? Kita melanggar hukum itu kan. Yang melanggar hukum itu konsekuensinya kita harus terima. Maka waktu Tuhan kasih hukum, dia sebenarnya cinta sama kita supaya kita tidak menerima konsekuensi terhadap dosa tersebut. Maka yang ketiga tadi itu hukum dan anugerah. Ya. Di dalam semua hukum yang Tuhan berikan, Tuhan juga kasih anugerah. Apa tuh anugerahnya? Dia memberi kepada kita tuh kekuatan, kemampuan. Dengan apa? Dengan mengutus Roh Kudus di dalam hati kita, guys. Makanya Yesus benar berkata, engkaulah ranting, akulah pokok anggur. Tugasmu adalah melekat kepada pokok anggur. Tinggallah di dalam aku, kata Tuhan Yesus.
Jadi kita punya kekuatan, kemampuan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan, itu bukan berlandaskan kemampuan kita, kekuatan kita, nggak mungkin. Jadi teman-teman, siapapun kita yang hari ini bergumul dengan dosa dan terus melawan Tuhan, ya, melanggar hukumnya, jangan berusaha untuk taat kepada hukum sebelum engkau belajar untuk mencintai Tuhan dan mengerti cinta Tuhan. Kenapa? Karena ujung-ujungnya adalah, apakah lu bahagia sama Tuhan gitu? Kalau lu bahagia sama Tuhan, lu akan melihat hukum sebagai sesuatu yang positif. Ya, ini kan gambaran yang sederhana gini lah. Kalau kita tinggal dalam rumah, lalu lihat keluar ada gerbang. Saya selalu kasih contoh ini. Ada gerbang, misalnya ada pagar. Ya. Anak yang di dalam keluarganya itu happy ya. Dia kalau lihat pagar, dia pasti akan senang. Kenapa? Karena kebahagiaan dia di dalam rumah itu tidak akan terganggu. Karena orang lain mau masuk susah. Tapi coba lu bayangin kalau di dalam rumah lu sengsara, menderita, nggak bahagia di dalam rumah. Lu setiap kali lihat pagar, pengennya loncat. Gue loncatin nih pagar nih. Gue cabut deh, gue kabur deh. Kenapa? Karena nggak happy dalam rumah. Nah, pagar itu tuh ibarat hukum gitu loh. Ya, teman-teman paham ya maksudnya? Jadi pertanyaannya, kita bahagia nggak sih sama Yesus? Kalau kita bahagia sama Yesus, semua aturan itu akan menolong kita lihat, iya, syukur ya. Karena aturan itu menjaga saya supaya saya tidak terganggu. Karena gue udah happy sama Tuhan, gue udah bahagia. Tapi orang yang gak bahagia sama Tuhan, dia pasti akan cari kebahagiaan di luar rumah. Dia akan cari kebahagiaan di luar Tuhan. Caranya gimana? Ya melanggar hukum. Melanggar hukum. Ya, makanya isu-isu tentang, ya kita nggak ngomong tentang seks aja deh, tentang uang misalnya. Gitu. Kan kita selalu diperhadapkan dengan isu, ayo dong bayar perpuluhan gitu loh. Ya buat gua sih perpuluhan oke gitu ya, tapi gimana kita memandang perpuluhannya gitu loh. Jangan sampai itu karena hukum. Kalau cuma sekedar karena hukum, ngasihnya jadi beban. Kan kita selalu ilustrasikan begitu ya. Kalau kita gaji cuma 5 juta, ngasih gope ya lumayan lah. Ya, nggak terlalu berat. Tapi kalau Tuhan berkati kamu dengan, ya katakanlah 10 juta, 100 juta. Perpuluhannya 10 juta. Kan mikir juga gitu loh. Ini bener nggak ya? Terus kita cari pembenaran. Udah ada gereja aman kok, gereja tenang kok. Enggak. Kenapa? Karena itu kaitan perpuluhan tuh bukan esensinya tuh bukan kepada nominalnya. Tetapi sebagai ucapan syukur, tau nggak ya? Pertama kali muncul itu perpuluhan tuh bukan dari kata Tuhan. Ingat ya? Di dalam perjanjian lama, istilah perpuluhan tuh pertama kali keluar kalau nggak salah di Abraham yang mengucap syukur kepada imam besar Melkisedek. Karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Jadi dia dengan kerinduan, keinginan hatinya memberi 10%. Nah kalau ditanya kenapa kok 10, ya itu kita nggak bisa tahu ya. Apakah mereka melihat dari sekitar mereka atau apa. Tapi apapun itu, inti darinya bukan nominal 10%-nya, tapi ucapan syukurnya. Makanya formulanya jadi gini, seberapa besar engkau mengucap syukur, demikianlah engkau akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Makanya di dalam Alkitab Perjanjian Baru, itu udah berubah, nggak cuma berapa persen lu bisa kasih duit, tapi persembahkanlah hidupmu. Ada kan pertanyaannya gini, omong kosong dengan mempersembahkan hidup, kalau 10% aja nggak bisa lu kasih gitu. Omong kosong gitu loh, mempersembahkan hidup tuh seluruhnya, seutuhnya. Ya oke deh, ini bukan masalah juga dengan kita kasih ke gereja 10%-nya, bukan terus kemudian ada yang nanya, ini omset ya dari mana Kak Joy? Aku kan bukan pakai gaji bulanan, bukan salary misalnya. Aku kan kerja kan up and down. Ini dihitung dari mana? Terus ada yang nanya lagi, udah dipotong pajak dulu atau sebelum pajak? Wah jadi macam-macam. Buat gue gini loh, ya. Seberapa besar kau mengucap syukur kepada Tuhan?